Contoh Pak, Kalimantan Selatan. Dengan segala hormat ini bisa dicek sehingga saya nggak ada masalah menyebut nama. Ada orang sangat kuat di Kalimantan Selatan. Namanya Andi Samsudin Arsad. Orang mengenal dengan Haji Isam. Beberapa teman mengatakan jangan pakai Haji lah, Isam saja. Sangat besar dengan batu bara, punya pabrik gula katanya. Yang kata orang itu impor dari India, saya nggak tahu benar atau tidak. Tapi yang jelas juga masuk ke wilayah nikel, sawit, dan lain-lain. Pak, tanggal 20 Oktober 2021, di tengah dugaan kasus korupsi pajak yang dilakukan oleh John Lynn Baratama, satu perusahaan, sedang disidik KPK, dan disebut bahwa yang menyuap adalah pemiliknya. Tanggal 21 Oktober, Pak Jokowi datang meresmikan pabrik biodiesel di Tanah Bumbu. Saya menulis surat terbuka, Pak Jokowi. Kenapa Pak? Tanggal 22 Oktobernya, salah satu yang saya sudah anggap saudara, almarhum Jurkani ditebas Pak. Putus tangannya. Kalau saya tunjukkan videonya, bapak-bapak pasti nggak bisa lihat. Karena dia mengadvokasi tambang ilegal di sana. Sehari setelah Pak Jokowi datang di kabupaten yang sama. Meninggal 10 hari kemudian. Nggak bisa bertahan. Saya bilang, Pak, Bapak datang ke satu perusahaan yang sedang disidik KPK. Ini pelanggaran pasal 21, Pak. Karena saya, itu presiden mau datang, yang pertama kami cek, ada masalah hukum tidak? Pak, ini hotel siapa yang punya? Ada masalah hukum ya? Ganti hotel. Nggak bisa, Pak. Presiden duduk di satu tempat yang kemudian itu menjadi tameng kasus hukum, Pak. Tapi itu tahun 2021, tanggal 21 Oktober, Pak. Bapak cek setahun sebelumnya, tanggal 20 Oktober 2020, tahun sebelumnya, persis. Pak Jokowi datang meresmikan pabrik gula, grup yang sama di Sulawesi. Jadi, nggak aneh memang, bahwa yang sedang dilindungi adalah pemegang saham dana kampanye. Kompas sempat menulis ini adalah tim bendahara pemenangan. Meskipun besoknya diralat, karena saya kaget. Kok bisa ada nama orang ini ya di media publik? Karena fotonya aja sulit Pak. Yang bisa dapat foto beliau ini di media itu hanya Tempo. Wawancara eksklusif Tempo. Bapak tidak bisa melihat nama ini di koran-koran. Mainstream, nggak ada. Saking beliau tidak ingin publish gitu. Tapi muncul di Kompas Pak. Satu hari pengumuman tim kampanye. Bendahara, wakil bendahara kalau nggak salah. Besoknya udah nggak ada nama itu. Tapi itu menunjukkan kenapa ada relasi yang sedemikian dekat sehingga setiap kali peresmian pabrik beliau datang. Ini Pak, kalau kondisinya normal, pintu masuk pemakzulan. Saya bisa beradu argumentasi dengan ilmiah, dengan bapak-bapak, mengapa ini pemakzulan. Dan Bung Refli saya yakin akan merubah judul lagunya, ganti presiden sebelum 2024. Kita kan paham kenapa beliau begitu. Karena 6.000 kontennya nggak boleh ada kasus hukum. Nanti 2023 kita bicara ini skandal besar Pak kalau dalam kondisi normal. Ada presiden datang ke satu pabrik corporate private yang sedang disidik Anti-Corruption Commission. Datang presidennya dengan santai begitu. Saya itu nggak ada beritanya Pak. Marah betul Haji Isam ke saya karena saya menyuarakan itu dalam surat terbuka. Staf khusus bidang hukumnya bilang begini. Dibalas surat terbuka saya. Bukan Mas Denny. Itu yang diresmikan beda entitas hukum. Yang satu yang sedang diduga bermasalah di KPK adalah John Lynn Baratama. Sedangkan yang diresmikan adalah John Lynn Agroraya. Beda entitas hukum. Tidak bisa dikatakan melanggar hukum. Dan Presiden sedang mendorong investasi biodiesel ramah lingkungan. Saya kemudian minta teman-teman cek di Kementerian Hukum dan HAM. Karena teman-teman sekarang tinggal gampang sekali untuk mendownload siapa pemegang saham. Maka John Lynn Baratama itu 3 layer di bawahnya 99% Andi Samsudin Arsad. 1%-nya orang lain. John Lynn Agroraya 3 layer ke bawah 99% Andi Samsudin Arsad. 1%-nya orang lain. Ada yang baik di situ dan kita apresiasi ke Haji Isam. Paling tidak dia tidak menggunakan strategi Alibaba. Ali yang muncul namanya, Baba yang sebenarnya punya saham. Itu law firm punya strategi semua begitu Pak. Itu legal engineering untuk mengelabui siapa pemegang saham sebenarnya. Haji Isam tidak menyembunyikan itu. Saya bilang, tolong staf khusus Presiden bidang hukum baca peraturan Presiden nomor 13 tahun 2018 kalau tidak. Tentang apa penerima manfaat sebenarnya. Beneficial owner yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi. Ini saya apresiasi Pak Jokowi.
karena menerbitkan perpres yang mengantisipasi orang yang menyembunyikan kepemilikan. Jadi saya bilang, betul ini dua entitas hukum yang berbeda, tapi pemiliknya adalah 99% orang yang. Dan Bapak itu di KPK menjadi satu kasus yang Bapak bisa masukkan Guinness Book World Record. Karena ada satu konstruksi hukum penyuapan yang menerima suap sudah divonis sekarang, tapi vonisnya cuma 24 bulan, Pak. Cuma 2 tahun. Bapak bisa bayangkan kenapa? Dengan kerugian negara yang katanya pajak 100 miliar. Dan yang aneh, pemberi suapnya tidak ada. Jadi ada konstruksi hukum pemberi dan penerima, tapi pemberinya sampai sekarang, jangankan menjadi tersangka, dipanggil jadi saksi pun tidak. Kalau Bapak nanti lihat siapa partner bisnisnya Haji Ihsan, ini direkam lagi, jadi nggak usah disebut namanya. Nanti saya potong. Oh, nggak usah. Itu ada di sana juga, ada di situ juga. Itu yang 9 naga, Pak, mengatakan kami tidak takut dengan Haji. Yang kami takut adalah partner bisnis. Nah, Pak Masinton tahu siapa orangnya. Satu marga. Jadi ini memang kondisi negara tidak sedang baik-baik saja. Bukan penundaan perpanjangan masa jabatan, yang adalah percepatan, jangan-jangan bahkan pemotongan masa jabatan. Kalau kondisinya normal. Perpu itu kalau normal, DPR bilang nggak ada kegentingan yang memaksa. Forecast-nya mengatakan kita keluar dari keadaan darurat 2023 baik-baik saja. MK kalau di normal marah. Ini putusan saya kok tidak dihargai begini. Saya bilang melecehkan, contempt of constitutional court. Tapi apakah MK akan mengatakan ini bertentangan? Saya tidak yakin setelah Hakim Aswanto ditarik. Mungkin ada beberapa. Sehingga dengan segala hormat, benar Pak. Kalau kondisinya normal, bukan hanya gerakan massa, bukan gerakan sosial, Pak. Tapi ada social movement yang mengarah ke pemakzulan Presiden. Tepuk tangan. Saya sudah sampai di sana dan terima kasih atas kesempatannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.